Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema judulnya Jagalah Hatimu. Ya, kenapa penting untuk kita bisa jaga hati kita, dan Tuhan berikan perenungan ini berapa minggu berjalan, saya ngalamin dan ternyata benar. Kalau nggak dijaga hati kita bisa tercemar dan bisa berbahaya ya. Saya cari di Google dan ini beberapa hal mengenai hati ya, beberapa hal penting. Tubuh manusia memuat sekitar 100.000 gen. Kita nggak tampilkan di slide supaya Bapak Ibu boleh menyimak dengan baik. Uniknya, setiap gen memiliki fungsi sebagai pengendali semua aktivitas yang dilakukan oleh setiap sel di tubuh kita. Gen bekerja tanpa henti. Setiap detik memberi instruksi kepada sel untuk memproduksi zat-zat yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah ini dia, garis bawah ya. Akan tetapi ada unsur lain dalam diri manusia yang juga bekerja tanpa henti. Memberi instruksi kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Dan unsur itu adalah hati manusia. Hati manusia adalah pusat pengendali setiap sikap, dan darinya lah keluar instruksi yang biasanya kita jalani dengan patuh. Ya benar nggak? Ini kebenaran tentang hati. Karena ada orang-orang yang, dok kayaknya hatinya lagi bermasalah, tindakannya juga bisa bermasalah. Nah itu karena ternyata yang kuncinya ada di hatinya. Pengendali dalam hidupnya itu ternyata di hatinya. Ya contoh lagi misalnya hati itu kan seripati manusia. Ya hati mencerminkan siapa kita sesungguhnya. Kalau mau lihat Danang seperti apa, lihat nanti dari hatinya ya. Hati tidak berbohong, namun hati dapat memerintahkan kita untuk berbohong. Hati tidak bisa membunuh, tetapi hati sanggup menyuruh tangan untuk membunuh. Dan hati itu seperti perangkat lunak dalam komputer, kalau saya bisa katakan seperti otaknya, CPU-nya. Jadi dia yang akan bisa mengendalikan komputer tersebut, atau kita sebagai manusia, otak kita yang dapat memprogramkan kita berbuat seturut kehendaknya. Wow, begitu dahsyatnya hati ini. Makanya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Mari kanan kiri katakan, jagalah hatimu. Jagalah hatimu ya. Ya ini sangat penting. Kenapa? Kita perlu menjaga hatinya. Ya, bahkan dikatakan firman Tuhan dengan waspada. Berarti ini suatu saat bisa terjadi sesuatu hal yang enggak diinginkan, itu bisa terjadi. Makanya kita perlu jaga dengan sangat waspada. Karena disitulah terpancar kehidupan. Bahkan di dalam hati muncul kehidupan, air hidup. Bukan air kematian. Karena ada orang-orang yang kayaknya kalau ngobrol sama dia itu rasanya pahit terus. Kenapa? Itu ternyata dari hatinya. Curahan hatinya isinya yang pahit-pahit. Kenapa? Oh ternyata dari hati. Itu ya, makanya kenapa dari hati bisa muncul kehidupan, bisa juga muncul kematian. Semua tergantung dari Bapak Ibu, mau menjaganya atau enggak. Amin. Wah enggak berat memang, enggak apa-apa ya, siang-siang perlu yang keras-keras sedikit. Amin. Makanya kenapa perlu jaga hatimu ya, supaya enggak tersinggung dengan saya. Jaga hati. Amin. Amsal ini ditulis oleh Salomo. Bagaimana dia ngajarkan, dia pernah gagal dalam menjaga hatinya. Sehingga dia memiliki ribuan istri, bahkan gundik. Dia nggak bisa nggak jaga hatinya, makanya diajarin ke kita supaya kita tuh bisa jaga hati kita. Waspada loh, akan ada musuh-musuh hatimu yang akan menyerang kamu. Kamu mesti waspada, jaga hatimu penuh dengan kewaspadaan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Karena ada yang berpikir, yang jaga hati itu siapa? Tuhan, kan hati kita milik Tuhan. Enggak, ternyata yang perlu menjaga hati adalah kita ya. Apa sih hati manusia itu? Hati itu adalah cerminan diri seseorang. Mau tahu lihat aslinya tadi? Mau lihat Danang aslinya seperti apa? Nanti lihat ketika ada masalah, respon hatinya benar enggak? Nah itulah Danang. Mau tahu Bapak Ibu? Nanti ketika masalah datang, respon hatinya seperti apa? Itulah cerminan dari hati kita. Amsal 27 ayat 19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusianya itu. Ada orang-orang yang ketika ada masalah sepertinya
gerusa-gerusu gitu ya. Terus gampang responnya salah. Itu cek lagi. Bisa jadi hatinya yang bermasalah. Ya, bisa cek. Oh, kenapa ini orang ini kalau ada masalah itu tenang, sukacita gitu ya. Karena hatinya benar. Hatinya bagus, bersih, ya. Ada orang-orang kalau menyembah Tuhan, ada orang-orang yang sulit dalam menyembah Tuhan, mungkin bisa dicek. Mungkin hatinya lagi bermasalah. Udah nggak doa, udah nggak nyembah Tuhan. Memuji Tuhan aja tepuk tangan, ogah-ogahan gitu ya. Cek dulu, jangan-jangan hatinya bermasalah sama Tuhan. Atau dengan orang lain. Perlu dicek. Dan orang-orang yang mau menyembah Tuhan itu sulit ya. Mau suruh tepuk tangan, suruh lompat-lompat, ekspresikan diri kita, syukur kita sama Tuhan, sulit. Itu bisa jadi dari hatinya. Amin. Masih oke? Masih semangat ya? Amin. Ada orang-orang yang kadang berubah moodnya. Kadang ada orang-orang ada orang-orang kayaknya moodnya itu gampang berubah. Ya, ketika lagi fellowship sama-sama, kita lagi sharing, lagi di pertemuan-pertemuan, atau kita lagi refreshing bareng sama teman-teman, ada orang-orang yang kayaknya dia sukanya menyendiri. Ya, saya masih ingat ada beberapa yang sikapnya seperti ini. Kenapa? Coba ngobrol, kenapa? Lagi bermasalah sama seseorang. Oh, pantas nggak bisa gabung, nggak bisa ketemu rame-rame sama teman-teman karena hatinya yang bermasalah. Ya, amin. Jadi penting untuk kita menjaga hati kita. Ya, yang pertama kenapa kita perlu menjaga hati kita? Yang pertama itu adalah perintah Allah. Katakan sama-sama perintah Allah. Amsal 4 ayat 23 tadi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi perintah, jagalah berarti ada kata perintah. Ayo jaga hati kamu dengan waspada. Karena di situ bisa terpancar kehidupan atau terpancar kematian. Makanya Tuhan katakan penting untuk kita jaga hati. Ini perintah dari Tuhan. Sebab setiap manusia itu punya kehendak bebas, punya free will. Apapun dia bisa lakukan. Bahkan membuat sampai hatinya itu bisa tercemar. Makanya Tuhan mau, ayo kamu jaga hati Danang. Karena kalau enggak, hati kamu bisa dicemari banyak hal. Dan jagalah dengan kewaspadaan. Amin. Ada hal yang bagaimana saya renungkan bagaimana kita itu perlu menjaga hati dan ini perintah Tuhan. Saking pentingnya dia katakan jagalah hatimu dengan waspada. Satu kasus saya ceritakan di pagi tadi bagaimana saya dalam meresponi masalah ketika kita lagi sharing ini lagi ngobrol-ngobrol cerita dan tiba-tiba nggak tahu kenapa sisi anxiety saya datang. Sisi insecure-nya datang. Nggak tahu kenapa. Udah puluhan tahun jadi orang Kristen dari 2008 bahkan melayani, bahkan sekarang Tuhan panggil untuk bisa full time di sini, bisa jadi staff di gereja. Saya berharap semuanya hati seberes. Tapi kenapa ini Tuhan ini hati ini kok masih belum beres ya? Kita sharing kan, lagi ngobrol-ngobrol di mobil santai, ketawa ketiwi. Di muka ini kelihatannya happy, bagus, biasa-biasa. Tapi ternyata di hati mendidih. Aduh kenapa ya ini? Kenapa? Saya coba renungkan di rumah sampai kita di jalan pulang pun kita nggak ngobrol sama istri. Kita langsung wah pokoknya pengen cepet pulang gitu, pengen cepet pulang dan tenang gitu. Di jalan itu udah sama istri udah gak ngobrol apa-apa, kenapa nih istri kan kaget, kenapa anak ini, kenapa orang ini, kenapa gitu. Sampai rumah udah kita nggak ngobrol, bahkan di malamnya dia tidur duluan, saya di luar renung-renungin kenapa ya Tuhan, kenapa. Bukannya udah puluhan tahun saya jadi orang Kristen, udah orang percaya, kenapa ini muncul lagi. Anxiety saya kenapa keluar lagi, kegelisahan, ada hal yang men-trigger saya, kenapa ini muncul. Sampai akhirnya saya datang ke Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya berpikir untuk datang rekonsiliasi. Saya mau ketemu kenapa, ada apa, apakah ada masalah. Ternyata Tuhan tegur enggak, yang bermasalah hatimu. Kamu mesti beresin. Kamu datang minta ampun sama Tuhan beresin. Karena orang lain berpikir akan kayaknya cuma begitu aja, kenapa sih jadi emosi gitu di hati. Itu karena hati kita, hati saya yang bermasalah. Maka Tuhan mau perintahnya jagalah hati kita dengan waspada. Karena kan kanan kirinya jaga hatimu dengan waspada. Amin. Yang kedua, hati itu cenderung melakukan hal yang jahat. Makanya kenapa kita penting untuk menjaga hati kita. Sering kita berpikir merekakan hal-hal yang jahat atas orang lain. Mungkin rasanya di depan bagus ya, penampilannya oke.
Tapi sebetulnya hatinya nggak beres, dia merancangkan sesuatu yang jahat. Nggak bisa ngampuni orang, mungkin ketemu orang bisa, orangnya itu kita ketemu bisa. Tapi jangan harap kita bisa ngampuni. So sangat besar kesalahan yang dia lakukan, kita nggak bisa ngampuni. Tunggu pembalasan kita kalau ada waktunya. Mereka kan hal-hal yang jahat. Kejadian 6 ayat 5, firman Tuhan katakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejadian manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi hati kita itu penting untuk kita jaga. Kalau enggak, banyak kejahatan yang kita bisa lakukan. Tadi saya sampaikan di awal, mungkin hati enggak bisa lakukan dusta, bohong. Tapi bisa memerintahkan untuk berdusta. Ya, bisa merekakan hal yang jahat kalau kita enggak bisa jaga dengan baik. Apalagi yang ketiga, Tuhan menyelidiki hati. Sebab Tuhan menyelidiki hati, Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi kebalasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, mungkin kita bisa sembunyikan dari orang lain. Kita mungkin orang lain nggak tahu kita ini lagi ada masalah sebetulnya sama orang ini. Saya, teman-teman di keluarga muda, ya di family cell saya, mereka bilang, Mas Danang kayaknya gak ada masalah sama Cia. Pengen sesekali itu cerita ada masalah gitu. Kenapa sih kalau cerita gak pernah ada masalah? Nah ini saya mau ceritakan ya. Saya cerita waktu itu di family cell dan siang hari ini bagaimana kisah ini yang kami alami berdua. Ini yang membuat saya ditegur Tuhan dan saya harus mengadakan pemberesan sama istri saya. Ya, ini karena sebetulnya saya pengen sembunyikan. Enggak tahu juga, ini juga enggak dosa, enggak melukai orang lain, paling cuma melukai istri atau diri saya sendiri gitu. Saya enggak perlu ceritakan lah. Tapi Tuhan melihat hati, enggak bisa disembunyikan. Waktu kasus yang tadi saya sambung, sampai di rumah, dia tidur duluan dan saya masih di luar. Dan istri tengah malam tidur dan saya udah posisinya balik badan gitu ya. Balik badan karena biasanya enggak seperti ini dan dia sangat peka. Kalau ada masalah dia sangat peka. Dan waktu tidur dia balik badan, saya balik badan sebelahnya, dia sebelahnya. Pas dia bangun ke toilet, kita lihat dia udah enggak balik ke tempat tidur semula. Dia udah tidur di luar. Saya lihat-lihat, kok dia enggak ada? Di mana? Wah, so di luar. Aduh, berarti ada masalah ini ya gitu ya. Dalam hati berpikir begitu, tapi cuek aja enggak apa-apa. Oh mungkin karena memang lagi enggak mau. Oh mungkin sisi anxiety saya yang tadi keluar semakin memperkuat. Oh iya, berarti memang enggak usah. Sudah enggak apa-apa, biar aja di luar. Lebih enak, lebih lega gitu ya. Pikiran jahatnya begitu. Sampai paginya pas dia balik ke kamar dan saya bangun, dia langsung nangis. Dia bicara begini, sayang kita mau pulang. Mau pulang? Kita langsung sekonyong-konyong kaget, mau pulang. Oh ya udah, boleh pulang tapi nanti tunggu selesai New Life boleh. Kan saya ngurus konsumsi, bagaimana dengan konsumsi? Wah dia langsung nangis pecah. Wah, saya nggak ngerti semuanya tentang begini, semua tentang apa yang saya rasakan, semua tentang begitu, semua dia curhat semuanya. Wah kita kaget, loh kenapa? Saya bilang langsung, sebetulnya di argumen saya bisa berargumen. Kenapa saya seperti ini sikapnya? Saya nggak setuju saya melayani seperti ini, saya nggak setuju begini. Akhirnya Tuhan bilang fokus, taruh HP kamu. Karena kan masih kontak-kontak beberapa hal yang saya mesti kerjakan. Tuhan bilang lepas HP kamu dan datang sama istri kamu. Saya ngomong, kenapa sayang? Saat itu saya nangis loh. Saya ini tipe orang yang cukup gengsi dan pride-nya juga tinggi di depan wanita. Saya nggak pernah nangis. Sekalipun mau memperjuangkan pacaran waktu itu, saya nggak pakai nangis-nangisan. Mau nggak menikah? Enggak, silahkan. Saya tipe yang begitu sampai terbawa sampai menikah pun. Itu nggak begitu, pride saya tinggi. Jadi saya nggak pernah nangis. Kali itu saya nangis. Duh sayang sorry kenapa ada apa? Oh dia ceritakan semuanya. Sayang sudah pernah perhatian sama kita. Nggak pernah ada quality time. Semua, saya bilang kenapa tiba-tiba begini? Makanya hati itu seperti kayak gunung es. Ya yang suatu saat itu bisa mencair tiba-tiba. Seperti bom waktu yang tiba-tiba meledak, pecah dan hari itu pecah. Wah langsung nangis, waduh kenapa nih saya udah pernah quality time, libur juga ngurusin yang lain, begini-begini. Mending saya jadi anak sel deh yang bisa ketemu, hubungi setiap saat begini-begini didengerin kalau cerita.
Wah, saya bilang kenapa sampai begini? Saya cuma diem. Saya cuma diem dengerin semuanya tumpahannya, sampah-sampahnya. Saya dengerin aja. Sampai pada ketika saya minta ampun. Sorry sayang, kita selesaikan dengan baik. Dan saat itulah terjadi pemulihan. Dan ini yang membuat, Tuhan kenapa ya, so melayani bertahun-tahun kok saya pikir hati yang begini saya sudah beres sih. Harusnya nih istri saya bisa terima keadaan saya. Karena saya mengambil keputusan untuk melayani penuh di sini, itu kebijakan bersama. Keputusan bersama kenapa? Dia bilang, enggak tentang itu. Aku pengen kamu tuh ngobrol deep sama aku. Ngobrol, ketika di rumah ngobrol, ketika di tempat tidur ngobrol ya, pillow talk ya gitu ya. Ada yang bilang pillow talk, deep talk. Lebih banyak ngobrol, bukan cuma jalan-jalan. Jangan cuma mau kasih, enggak. Saya pengen kamu kasih waktu ketika libur deep talk ngobrol. Kita atur komitmen, bagaimana sekarang? Seperti ini, atur, semua diatur. Dan akhirnya sekarang sudah terjadi pemulihan, kita udah beres, udah sembuh ya. Kita nggak bisa sembunyiin dari Tuhan, saya bisa sembunyiin dari Kak Steven, dari Papa Edi, orang-orang yang saya kenal. Saya bisa sembunyiin, tapi Tuhan nggak bisa sembunyiin. Hati kamu belum beres, kamu sih selesaikan. Dia bilang begitu, iya oke Tuhan. Ya karena Tuhan menyelidiki hati. Terus Mas bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk bisa menjaga hati? Yang pertama tunjukin sikap dan perbuatan yang benar. Sebab perbuatan yang benar dimulai dari sikap hati yang benar. Suami istri ketika berantem kayak tadi saya sama Cia, bisa saya berpikir untuk, oh sayang memang nggak bersyukur ya. Tuhan kasih rumah begini-begini, mau pulang silahkan pulang. Saya berpikir begitu, saya berpikir egois. Suami-suami ya kadang kita egois. Pride-nya tinggi, egois, nggak mau dengerin apa maunya istri. Enggak, kita di pikiran tuh begitu. Oke silahkan pulang, nggak apa-apa. Lebih enak di sini kita sendiri, nggak terganggu. Tapi di saat itu Roh Kudus langsung tegur. Kenapa kamu begitu? Kamu sih datang beresin. Kamu sih ngomong, kamu sih rekonsiliasi. Ya, kita tunjukin sikap kita yang benar. Waktu itu saya bisa aja bereaksi. Saya pernah waktu itu marah sekali, pecah waktu pacaran atau enggak pernikahan tahun pertama. Saya atau istri saya lempar HP depan. Saya lempar, gantian lempar, oke. Lempar waktu itu. Tapi akhirnya sekarang sikapnya udah berubah. Sikapnya udah berubah, sekarang saya taruh HP jauh-jauh supaya nggak dapat lempar. Ya saya ngobrol deep, sorry sayang ya. Itu karena saya menunjukkan sikap yang benar. Sebab perbuatan yang benar dimulai dari sikap hati yang benar. Anak-anak kalau punya sikap hati yang benar pasti tunjukin perbuatannya juga yang benar. Nggak melawan orang tua, ya, nggak memberontak sama orang tua. Suami istri, pasangan itu ngobrolnya deep kalau sikap hatinya yang benar. Harusnya ngobrol dari hati ke hati. Waktu itu saya langsung kayaknya ketemu gitu hati ke hati. Dia bilang yang begini yang saya mau sayang. Ngobrol kalau ada masalah tuh begini. Selama ini saya anggap sepele segala macam. Saya nggak suka. Saya pengennya dari hati ke hati dia ngobrol. Akhirnya saya ngobrol dari hati ke hati. Bukan dari hati ke sosmed. Ya kebanyakan zaman sekarang kan kalau suami istrinya nggak ada pemulihan larinya ke sosmed. Dari hati ke sosmed. Dari hati ke IG. Hati ke Facebook. Benar atau salah? Benar ya, rata-rata seperti itu. Karena itu, suami mungkin merasa benar, ya istri juga nggak mau tunduk sama suami, akhirnya jadi berantem. Pecah banget saat itu. Dan akhirnya kita dipulihkan ya sayang. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang kedua, bagaimana cara menjaganya? Menjaga dengan firman Tuhan atau kebenaran. Sebab kebenaran memerdekakan hati kita yang bermasalah. Amin. Kebenaran bisa memerdekakan kita. Menyucikan hati kita karena firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya. Hatinya yang bersih. Hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Kita manusia gak sempurna. Saya bilang ke Cia, sayang sorry. Saya masih manusia, ya saya masih banyak kesalahan, saya masih banyak dosa. Jangan dilihat saya bisa melayani seperti ini, tapi ternyata di depan kamu aku 0. Gitu, enggak 0 banget, cuma 10. Jadi itu,
Jangan sampai kita merasa, wah kita so melayani so hebat, puluhan tahun jadi orang Kristen so hebat. Enggak sayang, saya masih manusia, saya masih lemah, makanya kita butuh sama-sama yuk sama-sama saling ngingetin. Saya bilang, akhirnya dari firman Tuhan itulah negur saya. Firman Tuhan katakan kasih istrimu, kasih istrimu. Istri katakan tunduk sama suami. Itu lakukan kebenaran itu yang kita mau bikin gitu ya, kita mau lakukan. Harus taat sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hati adalah sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersihlah airnya. Ada orang-orang yang sharing, Kak, saya punya karunia, Tuhan kasih karunia ya, diberikan saya bisa bernubuat. Saat itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke orang itu dan orang itu bertobat. Wow, dahsyat, itu perlu dijaga. Bagaimana caranya, Kak? Cuman jaga hatimu, jangan tercemar. Karena kalau enggak, apa yang kamu sampaikan ke dia, kalau itu kamu punya masalah sama orang itu, kamu bisa menyinggung dia. Dan itu akhirnya enggak jadi bersih. Makanya penting filternya ini dibersihkan dulu. Hati kita ini dibersihkan dulu. Kalau enggak, apa yang Tuhan sampaikan itu kita sudah racuni dari dalam. Wah, kita mau serang dia. Sepertinya kebenaran yang mau sampaikan. Tapi ternyata itu ada terselubung. Ada niat terselubung yang jahat. Ya, makanya penting. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar juga airnya bersih. Apapun kata-kata yang kita berikan juga bersih keluarnya. Hati tidak bisa bersih dengan sendirinya. Tapi kita harus menjaganya dengan seksama. Kita harus melindunginya agar tidak tercemari. Sangat penting hati untuk kita jaga. Kalau enggak gampang terpengaruh. Saya bilang, yang tadi lagi cerita baik-baik di mobil, kenapa kok tiba-tiba ini pecah? Hati saya tercemar. Saya enggak bisa jaga. Saya berpikir ya biasa-biasa aja nih cerita ini. Ngobrol biasa aja. Tapi ini kenapa bisa mencemari hati saya Tuhan? Kenapa gitu? Makanya Tuhan mau, ayo makanya jaga. Karena kalau nggak jaga ya gampang dicemari. Banyak hal yang kita bisa mencemari hati kita. Amin. Dan yang ketiga, saya undang pemain musik bisa naik ke mimbar. Yang ketiga, hati yang selalu didiami Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Jadi jangan sembarangan dalam bersikap ya hati kita. Jika Roh Allah tinggal dalam kita, maka kita sangat menjaga hati kita. Dan tidak mudah gampang dipengaruhi hal negatif. Karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Ini ya pentingnya untuk kita hidup dalam Roh Kudus. Punya Roh Kudus. Kalau enggak, saya sama istri memang bisa, dia benar-benar pernah nekat. Pernah satu kali dia memang nekat pulang. Dan saya memang udah pulang. Pernah sampai begitu memang. Itu waktu awal-awal ngabaikan Roh Kudus. Hidup udah sebagai orang Kristen. Udah percaya Roh Kudus, ada Roh Kudus. Tapi kita abaikan, udah gak apa-apa. Biar jadi pelajaran. Biar jadi pelajaran. Sampai sekeras itu. Saya pernah perlakukan dia baru-baru minggu ini. Dia pas ke kantor karena kita mau vaksin sama-sama. Mau booster. Dan berarti kan satu kali perjalanan dia ada di sini. Dia datang ke kantor, dan kalau dia di kantor, itu pikiran saya kemana-mana, mesti ngapain ya, mesti cepat-cepat kerjaan, mesti lakukan cepat, karena ada istri tungguin. Padahal dia nggak apa-apa. Tapi saya begitu tipenya, saya mesti, sudah langsung selesai, kita mau vaksin booster, dan sudah tutup. Dan saya harus balik ke kantor kan. Dia ngobrol, saya bukannya jam pulang kan. Enggak, masih ada selesai. Kok nggak ngomong tadi? Kan harusnya planningnya begini-begini. Akhirnya saya nggak ngerti, saya mesti balik ke kantor, saya mesti lakukan tugas saya, mesti ada kerjaan saya mesti selesaikan. Akhirnya, oke, aku pulang kalau begitu, berarti selama ini aku sudah jadi beban buat kamu. Dia bilang, langsung Tuhan, kenapa sampai seperti ini, bukannya pelayanan ini udah milik bersama, kenapa sampai muncul seperti ini? Saya nangis sama Tuhan. Saya di kantor, saya sambil merenung, saya di kantor sendiri saya merenung Tuhan kenapa seperti ini, kenapa? Saya langsung, saat itu Tuhan suruh pulang, kamu langsung pulang dan selesaikan. Padahal pernah terjadi, kamu langsung pulang selesaikan. Waktu di rumah, saya peluk istri saya, sayang sorry ya, saya terlalu keras Pangana. Kita terlalu keras. Dia akhirnya, dia juga peluk dan dia bilang, kita juga terlalu banyak nuntut sayang. Kita terlalu banyak nuntut Pangana, pengen yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita juga minta ampun. Minta ampun, kita peluk dan kita nangis berdua dan terjadi pemulihan. Itu semua karena Roh Kudus. Kalau ada nggak Roh Kudus, saya cuek aja.
Saya lakukan pelayanan kok ini pelayanan ini buat Tuhan. Saya bilang, tanggung jawab apa yang kita lakukan ini sebelumnya, kita udah renungkan sama-sama. Dan kita mau putuskan sama-sama, kenapa perjalanannya terjadi seperti ini Tuhan. Gak adil, gak fair nih Tuhan, kenapa seperti ini. Tapi ada Roh Kudus dari hati, makanya penting untuk kita hidup dalam Roh Kudus. Tuhan tegur, pulang. Sekali itu langsung pulang, saya beresin semuanya, saya minta izin, saya pulang. Ada sesuatu yang saya mesti beresin. Saya ketemu, saya peluk, sorry sayang, kita sudah terlalu keras Pangana. Sorry. Hal yang seperti ini mungkin simpel bagi Bapak Ibu, biasa. Tapi kita mau lihat, mau latih hati kita untuk tunduk sama pimpinan Roh Kudus. Kalau enggak, maka tercemar hidup kita. Amin. Hati yang tidak terjaga adalah hati yang terbuka, yang dapat dimasuki oleh apapun, oleh siapapun. Makanya ada orang-orang yang kadang tuh hidupnya dibatasi oleh kata orang. Ya hidupnya gampang terpengaruh oleh kata orang. Karena dia merasa faktor luar itu sudah mempengaruhi, masuk dalam dirinya. Makanya Tuhan bilang, jaga hatimu supaya gak tercemar. Jaga hati kita. Kalau kita gak bisa jaga hati kita, serangan bisa masuk kapan aja. Panah api si jahat bisa masuk. Itu gak bisa kita larang. Yang kita bisa lakukan, Tuhan katakan jaga hatimu dengan penuh waspada. Karena kalau enggak, kamu akan tercemar. Makanya penting untuk kita menjaga hati. Kunci utamanya apa untuk jaga hati? Kita mesti lahir baru, hidup dalam Roh Kudus. Hanya ini. Saya bilang ke istri saya manusia yang masih banyak dosa sayang. Saya ngelihat pelayanan kita hebat, bagus, tapi sorry, saya ternyata masih manusia yang masih banyak kelemahan dosa. Makanya saya mau Roh Kudus tolong. Roh Kudus pimpin. Kalau hal-hal yang gak benar, tegur aku Tuhan. Tegur. Dari situlah hati kita gak tercemar. Hanya kita bisa menjaga hati kita dengan pimpinan Roh Kudus. Amin.